Oke, eh, saya bingung sebenarnya mau ngajarin kalian lanjut yang mana karena agak susah kalau cuma lewat online. Jadi saya bikinin video untuk review yang kemarin. Kemarin tugasnya itu kalian mereview tentang 5 kunci keputusan dalam tata kelola. Nah, sekarang di sini eh, saya pakai paper yang kemarin, paper dari Aradea, Acep, dan Reza dari Universitas Siliwangi. Ini diambil dari Jurnal Seminar Nasional Informatika tahun 2011. Langsung aja. Jadi yang pertama itu kan kita ngomongin 5 kunci yang kemarin ya. Di sini sudah dikatakan 5 kuncinya itu ada IT principle, ada arsitektur, ada infrastructure, ada business, application needs, dan investment. Gampangnya gini ya, IT principle. Jadi principle ini bagaimana prinsip-prinsip IT digunakan nanti di instansi. Maksudnya, kalau memang ada satu perusahaan atau satu instansi itu mau naruh IT di sana, entah itu absen, entah itu keuangan dan lain-lain gitu. Nah, ini kunci keputusannya itu ada satu di IT principle. Ketika sudah memutuskan untuk menggunakan IT, baru yang kedua keputusan mengenai arsitekturnya. Arsitekturnya itu seperti ini. Arsitektur itu nggak cuman tempatnya di mana, misalnya naruh server atau naruh PC, juga bagaimana proses data, apakah terintegrasi datanya atau terpusat dan lain-lain. Terus yang ketiga itu infrastructure. Ini juga kebalik. Kalau arsitektur itu lebih ke mau pakai aplikasi apa aja, mau pakai sistem apa aja. Jadi kalau yang di infrastructure baru koneksi antar aplikasinya, hubungan-hubungan datanya dan lain-lain di infrastructure. Terus yang keempat itu business application needs. Jadi aplikasi apa saja yang diperlukan. Jadi dari arsitektur dan infrastrukturnya itu bisa dilihat. Tapi kan dalam satu kebutuhan, misalnya aplikasi untuk bisa rapat online itu kan ada banyak aplikasi, ada Zoom, Instagram juga bisa dipakai, ada Skype. Nah, itu di sana mulai dipikirkan yang mana yang cocok. Lanjut yang kelima itu investment. Ini udah ngomongin masalah duit. Jadi untuk misalnya bayar aplikasi ini per tahun 1 juta itu menguntungkan atau enggak, worth it atau enggak. Nah, itu 5 kuncinya. Kemudian di sini juga ada yang namanya archetype. Archetype itu jabatan-jabatannya. Ada yang namanya business monarchy, ada IT monarchy, ada feudal, ada federal, ada IT duopoly, dan ada anarki. Garis besarnya business monarchy. Untuk business monarchy ini isinya itu eksekutif atau kayak CEO atau owner yang itu. Kemudian IT monarchy ini adalah para profesional yang ada di bidang IT di dalam instansi itu. Jadi kadang kan eksekutif itu tidak terlalu fasih atau tidak terlalu mengenal bagaimana IT bekerja. Jadi perlu adanya satu tim IT. Kemudian untuk feudal, nah ini di perusahaan itu pasti punya unit-unit atau divisi. Feudal ini adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh pimpinan divisi-divisi itu atau pimpinan unitnya. Federal ini yang memiliki kekuatan yang lebih besar lagi dan sangat mempengaruhi pengambilan keputusannya. Yang lebih besar itu maksudnya
semuanya, bisa dibilang semuanya. Dari anggota-anggotanya, pegawai-pegawainya, sampai pimpinannya. Kalau semuanya bersatu pada dalam satu masalah dan menyelesaikannya dengan solusi-solusi, itu federal. Jadi kalau maksudnya ada masalah dan solusinya itu memerlukan pikiran semua orang. Kemudian ada IT duopoly. IT duopoly ini kolaborasi dari bisnis monarki dan IT monarki. Yang terakhir anarki. Anarki ini adalah individu dimungkinkan dapat membuat keputusan. Anarki itu adalah ketika menggunakan, biasanya sih masalah-masalah kecil yang bisa cukup diputuskan oleh anggota-anggotanya atau individunya masing-masing. Tidak perlu ketemu sama IT monarki atau bisnis monarki. Nah, hubungan dari keenam ini dengan 5 kunci keputusannya itu ada di namanya Governance Arrangement Matrix. Biasanya ini kerangkanya, jadi ketahuan nanti. Mungkin ada contoh di sini, saya perlihatkan. Ini penjelasan lebih lanjutnya tentang contoh pembahasan mengenai pemanfaatan IT-nya. Yang pertama itu kan prinsip-prinsip IT dari 5 kunci. Ini bisa dibaca bagaimana TI digunakan di institusi X, itu pernyataan dari eksekutif puncak, bos-bosnya. Ini juga sama seperti yang saya bilang tadi, semuanya. Ini contohnya, senior eksekutif itu IT monarki, contohnya yang tadi. Kemudian mekanisme pengambilan keputusan. Nah, ini hubungannya itu ada di sini. Ini contoh pembagian kewenangan pengambilan keputusan TI di suatu institusi. Untuk prinsip IT, prinsip-prinsip yang memang sangat mendasar, itu yang punya wewenang itu koordinator dan sekretarisnya. Ini contoh ya. Jadi untuk arsitekturnya, ini federal. Ingat, federal itu gabungan dari pemimpin unit beserta anggotanya dan juga ada beberapa koordinatornya ini. Kemudian untuk infrastruktur, yang punya wewenang itu feodal. Feodal itu pimpinan unit aja. Jadi kan setiap unit itu pasti perlu apa, isinya ditaruh di mana, perlu router yang seperti itu, absen, dan lain-lain. Untuk aplikasi yang digunakan apa saja, yaitu koordinator, sekretaris, dan unit bagian federal, karena setiap orang punya requirement-nya masing-masing gitu. Nah, kalau udah masalah duit investasi, kembali lagi ke atas. Ini contohnya, struktur pengembangannya. Kenapa kita pakai hal yang seperti ini? Inilah yang kita sebut tata kelola. Ini sudah dibagi-bagi untuk mengelola IT. Jadi IT itu ada prinsip, kenapa harus menggunakan teknologi di dalam perusahaan itu. Kemudian ada arsitekturnya, jadi sudah dibagi-bagi sampai aplikasi apa yang digunakan dan masalah investasinya apakah worth it atau enggak. Itu sudah dibagi jadi 5 dan siapa saja yang bertanggung jawab. Inilah ditata dan dikelola dengan benar. Kalau ini memang dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang seperti ini, kemungkinan besar IT-nya akan berjalan dan dipakai secara optimal gitu. Kalau ngomongin contoh, mungkin ada beberapa contoh, misalnya seperti travel agent. Contoh travel agent itu, jika suatu travel agent yang sangat besar
mereka memerlukan IT untuk mendukung bisnisnya mereka. Nah, sekarang IT apa saja sih yang perlu buat travel agent itu? Biasanya kan kalau misalnya pegawainya banyak, 100 orang gitu, yang jadi masalah adalah penjadwalannya mereka, jadwal kerjanya seperti apa dengan daya tampung kantor yang segitu gitu. Jadi daya tampung dan jumlah pekerja itu ya memang harus diatur dan dikelola, yaitu dengan penjadwalan. Jadi kemungkinan kalau secara prinsipal mungkin bos-bos atau CEO-nya berpikir ini adalah masalah yang besar. Kita memerlukan IT yang bisa membantu kita untuk menjadwalkan. Nah, prinsip sudah ada, tujuannya adalah perlu IT untuk menjadwalkan pegawainya mereka. Akhirnya dibuatlah arsitektur. Arsitekturnya perlu apa aja sih supaya bisa menjadwalkan? Perlu sistem absen, perlu data pegawainya, kemudian data strukturnya, divisi, pengumpulan data itulah semuanya seperti apa, dan sistemnya juga nanti akan seperti apa, rule-rule-nya mulai dibuat, itu di arsitektur. Kemudian setelah arsitektur, lanjut ke infrastrukturnya. Untuk membuat sebuah penjadwalan, jadinya perlu apa? Karena ada absen, perlu absen sidik jari, itu yang pertama. Kemudian, dia perlu komputer untuk membuat penjadwalan. Terus, softwarenya apa saja? Ditaruh di mana? Apakah penjadwalannya lokal atau ditaruh di internet, di website? Bagaimana keputusannya? Itu infrastruktur. Kemudian aplikasi bisnis. Nah, aplikasi bisnis ini kalau memang sudah ada aplikasi orang yang menjual atau perusahaan yang menjual aplikasi penjadwalan ya tadi. Kalau memang ada yang menjual aplikasi penjadwalan, jadi ini pengembangannya, nilai tambah, efisiensi. Kalau misalnya per tahun harus bayar lisensi berapa, apakah itu worth it atau enggak, itu dipikirkan di sini. Aplikasi bisnisnya. Nah, setelah itu baru ke investasi. Investasi ini ya mirip sih sama aplikasi bisnis, tapi lebih memikirkan untuk menekan cost yang di cost sarana dan fasilitas IT-nya, supaya tidak terlalu banyak pengeluaran tapi efektif gitu. Itu contohnya. Salah satu contohnya adalah penjadwalan untuk pegawai. Mungkin kalian bisa memikirkan penjadwalan IT yang lain yang bisa dikelola. Jadi gini, misalnya ada sebuah pabrik sepatu dan baju, jadi satu pabriknya. Pabriknya membuat sepatu dan baju. Nah, dari pabrik sepatu dan baju ini, pegawainya itu kita anggap ratusan. Jadi pabriknya besar seperti garment. Menurut kalian, dari sisi IT yang mana yang bisa membantu perusahaan ini untuk bekerja lebih optimal dan mendapatkan untungan yang lebih maksimal? Apa dari sisi IT yang mana dan bagaimana prinsipnya itu dengan tujuan dan lain-lain, kemudian arsitekturnya seperti apa, infrastrukturnya, aplikasi bisnis dan investasi TI-nya. Silakan kalian menghayal, berimajinasi, dan kalian tulisnya nanti di komen aja langsung. Nanti saya siapkan tugasnya, tinggal ketik aja di sana. Tulis dengan bahasa sendiri. Anggap saja kalian adalah CEO di pabrik itu. Gitu. Silakan pikirkan IT apa saja dan bagaimana mengelolanya. Oke, itu aja tugasnya. Ini saya upload di YouTube, linknya saya taruh di Classroom. Oke, thank you.